Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ifatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang hukum mengikuti as-sunnah. Para ulama sepakat bahwa as-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua di dalam Islam. Tentu mengikuti as-sunnah adalah hukumnya wajib. Ini disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun. Dan sungguh telah ada pada diri kalian yaitu contoh yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini menjadikan satu dalil dan termasuk menjadikan satu batasan bahwa tidak ada perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, sebesar dan sekecil apapun, kalau itu dinamakan ibadah, tidak ada yang lebih baik dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya jangan menganggap ibadah itu lebih baik kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang kedua yang dijadikan sandaran dalil juga oleh para ulama, menjadikan hukum wajibnya kita mengikuti as-sunnah, yaitu ayat wa ma atakum rasulu fakhuduhum wa man hakum anhum fantahu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang dikerjakan atau yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, dan apa yang ditinggalkan atau yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkanlah. Dan ayat ini pun juga menjadikan satu contoh bahwa pada hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan contoh di dalam segala macam aktivitas yang berkaitan dengan ibadah. Itu sudah Rasulullah SAW sempurnakan. Tidak ada lagi kesempurnaan dalam ibadah kecuali apa yang datangnya dari Rasulullah SAW. Dan sumber hukum atau dasar hukum yang ketiga oleh para ulama diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pada ayat ini dijadikan satu dalil bahwa ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW melaksanakan suatu perbuatan, para sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini wahyu atau rohyu? Ini adalah merupakan bagian wahyu. Maksudnya ini Nabi atau Rasul yang berbuat, atau Muhammad secara pribadi yang berbuat? Ini selalu ditanyakan oleh para sahabat. Sebab apa? Supaya tidak bercampur mana yang disebut dengan wahyu dan mana yang disebut dengan rohyu. Dan sumber hukum atau dasar hukum yang keempat yang dijadikan sebagai dalil bahwa hukum wajibnya mengikuti as-sunnah, di mana Allah SWT berfirman, man yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Artinya barang siapa yang mengikuti Rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia termasuk taat kepada Allah. Dan ini menjadikan satu dalil bahwa ciri orang yang takwa, ciri orang yang tunduk kepada Allah, orang yang patuh terhadap perintah Allah adalah hanya orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, perihal yang mengikuti Rasulullah ini dinamakan dengan sunnah filiyah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Sunnah itu terbagi menjadi tiga. Ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah
takririyah. Tapi sunnah fi'liyah itu terbagi menjadi 4 macam. Ada sunnah fi'liyah yang wajib diikuti dan ada sunnah fi'liyah yang tidak wajib diikuti. Sunnah fi'liyah terbagi menjadi 4. Ulama mengkelompokkan. Yang pertama dinamakan dengan sunnah fi'liyah gharijah. Di mana sunnah fi'liyah gharijah ini adalah perbuatan yang keluar dari insting pribadi Nabi SAW, di mana diungkapkan dalam Al-Quran, Anna basarun mislukum, bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Artinya apa? Manusia, jiwa manusia ini adalah merupakan insting Rasulullah SAW, seperti perasaan Rasulullah ketika nangis, ketika sedih, ketika tersenyum, ataupun ketika lainnya. Ini adalah sunnah gharijah yang keluar dari Rasulullah. Seperti dalam hadis diungkapkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan nama hatta nafaqo summa sholat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur sehingga dia itu mendengkur, kemudian dia itu sholat. Mendengkurnya Rasulullah ini bukan bagian daripada sunnah, ini adalah sekedar gharijah. Kemudian yang kedua yaitu sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah adalah satu perbuatan yang sudah ada sebelum Rasulullah SAW ini diutus. Seperti ketika Rasulullah berpakaian gamis. Apakah gamis ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah ketika menjadikan Nabi? Rasul kemudian memakai gamis. Ternyata sebelum menjadi Nabi pun Rasul sudah memakai gamis. Artinya ini berkaitan dengan adat. Seperti makan kurma. Sebelum menjadikan Nabi, Nabi sudah biasa makan kurma. Tapi artinya makan kurma ini bukan bagian jadi menjadikan sunnah. Yang dinamakan inilah sunnah jibiliyah. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah kurbah. Di mana sunnah kurbah ini adalah sesuatu perbuatan yang ada semenjak Nabi ini diangkat menjadi Nabi. Yaitu yang belum ada sebelumnya. Seperti sholat, zakat, saum, tayamum, dan lainnya sebagainya. Ini dinamakan dengan sunnah kurbah. Dan yang terakhir adalah sunnah to'ah. Sunnah to'ah adalah sunnah yang dimana dilakukan Nabi, yaitu antara percampuran dari sunnah kurbah dan sunnah to'ah. Jadi percampuran inilah dari sunnah jibiliyah dan sunnah kurbah, dimana perbuatan yang sebelum terjadi Nabi dan setelah jadi Nabi ini jadikan satu. Seperti contohnya makan. Makan adalah sunnah jibiliyah. Nabi sudah biasa makan sebelum menjadikan Nabi. Kemudian setelah Nabi diangkat menjadikan Nabi, kemudian ditambah dengan kalimat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah yang dikatakan ketika kita makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ini dinamakan dengan sunnah to'ah. Dari kesekian banyak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.